Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah ke-10. Al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Asal segala sesuatu diperkirakan dengan yang lebih dekat zamannya. Misalnya, seseorang yang telah memukul perut orang hamil sampai kemudian melahirkan seorang anak yang hidup dan tidak dalam kondisi sakit, tetapi kemudian ia meninggal dunia, maka orang itu tidaklah dijatuhi hukuman sebagai pembunuh. Karena secara zahir anak itu meninggal dengan sebab yang lain. Dan sebab yang lain itu sangat dekat dengan kematian anak tadi. Atau contoh lain, seseorang yang melihat mani sperma pada pakaiannya, tetapi ia tidak mengingat mimpinya, lupa, maka orang itu wajib mandi wajib dan wajib mengulangi sholatnya sejak akhir tidurnya sejak ia terbangun. Karena sesungguhnya akhir tidurnya itu yang lebih dekat dengan masa pada orang itu. Contoh lain, orang yang berwudu di sumur setiap hari untuk melakukan sholat, kemudian ia menemukan bangkai tikus di sumur itu, maka ia tidak wajib mengulangi mengqadha sholatnya, kecuali jika ia yakin bahwa ia sholat dalam keadaan najis. Kaidah ke-11. Al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Kesulitan akan menarik kepada kemudahan. Contoh, seseorang yang karena sesuatu hal, sakit parah misalnya, merasa kesulitan untuk menggunakan air dalam berwudu, maka ia diperbolehkan tayamum. Contoh lain, pendapat Imam Syafi'i tentang diperbolehkannya seorang wanita yang bepergian tanpa didampingi wali untuk menyerahkan perkaranya kepada laki-laki lain. Kaidah ke-12. Al-asya'u idza ittasa'at dhaqat. Sesuatu yang dalam keadaan lapang, maka hukumnya menjadi sempit. Contoh, sedikitnya bergerak dalam sholat itu diampuni. Dan jika banyak bergeraknya dengan tidak adanya hajat, kebutuhan, maka itu tidak diampuni. Contoh lain, ketika air berubah misalnya oleh ganggang, maka air itu tetap suci mensucikan. Tetapi ketika ganggang itu diremas-remas atau dihancurkan oleh seseorang dan menceburkannya ke air, kemudian air itu berubah, maka air itu menjadi tidak suci dan mensucikan. Kaidah ke-13. Ad-dararu yuzal. Bahaya harus dihilangkan. Contoh, si pembeli itu boleh khiyar atau memilih mengembalikan atau tidak dengan adanya cacat benda yang telah dibelinya. 2. Bagi suami istri itu boleh fasakh atau bubar nikahnya dengan adanya beberapa catat. Atau diperbolehkannya bagi istri meminta fasakh nikah karena susahnya atau miskinnya suami. Contoh lainnya, menjaga kelestarian umat, menetapkan hukum, mencegah kezaliman, kisos dan memberikan hukum harus mengganti bagi para perusak. Kaidah ke-14. Ad-dararu la yuzalu bid-darari. Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya lainnya. Misalnya, orang yang madorot tidak boleh memakan makanan orang lain yang sama mudorotnya dan tidak boleh membunuh anaknya atau hamba sahayanya. Contoh lain, jika seseorang terjatuh di atas orang yang sedang terluka dan tetap berada di atasnya sampai orang yang luka itu meninggal, maka orang itu hukumnya telah membunuh. Tetapi jika langsung pindah, maka yang membunuh bukanlah orang yang terjatuh itu. Kaidah ke-15. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Contoh, diperbolehkan memakan bangkai dan daging babi bagi mereka yang sangat lapar dan bagi yang amat kehausan boleh meminum arak. Contoh lain, boleh melafazkan kalimat yang mengakibatkan kekufuran karena dipaksa. Contoh lainnya, diperbolehkan mengambil harta orang yang tidak mau membayar hutang kepadanya dengan tanpa izin orang itu. Kaidah ke-15. Ma'ubiha lid-darurati yuqaddiru biqadariha. Sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya. Contoh, barang siapa ragu-ragu dalam hitungan sholatnya
apakah 3 atau 4, maka peganglah 3 karena itu yang lebih meyakinkan. Contoh lain, barang siapa yakin dalam keadaan suci dan ragu-ragu mempunyai hadas, maka ia adalah suci. Contoh lain, barang siapa yakin mempunyai hadas dan ragu-ragu dalam keadaan suci, maka ia adalah orang yang mempunyai hadas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.